Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Tatopkulandari dan saya ingin menjelaskan tentang kriteria diloksia. Jadi, menurut Ferguson menyatakan bahwa di suatu masyarakat mempunyai dua variasi bahasa dalam variasi yang berbeda, yang hidup berdampingan, namun mempunyai peranan penting dalam masing-masing setiap dua variasi tadi. Nah, Ferguson sendiri membahas diloksia ini menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama ada fungsi. Menurut Ferguson, di dalam sebuah masyarakat terdapat dua variasi dari suatu bahasa. Yang pertama disebut ragam tinggi, yang kedua disebut ragam rendah. Nah, yang kedua ada prestis, yaitu sebagian masyarakat yang masih menganggap ragam rendah sangat tidak penting. Padahal itu sebuah kekeliruan, sebab ragam rendah dan ragam tinggi mempunyai fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukar. Ketiga, warisan kesusastraan atau warisan tradisi tulis-menulis yang mengacu kepada banyaknya perpustakaan yang ditulis dengan ragam bahasa tinggi. Keempat, pemerolehan. Ragam R dapat dipelajari secara tanpa sadar, sedangkan ragam T harus dipelajari melalui pendidikan. Yang kelima, standarisasi. Karena bahasa tinggi dipandang sebagai bahasa yang bergengsi, maka tidak mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap bahasa tinggi tersebut melalui kodifikasi formal, misalnya seperti kamus, tata bahasa, petunjuk lafal, dan buku-buku kaidah. Keenam, stabilitas. Perbedaan atau pertentangan antara bahasa tinggi dan bahasa rendah dalam masyarakat. Ketujuh, gramatika. Dapat dikatakan ada banyak perbedaan kaidah tata bahasa antara bahasa tinggi dan bahasa rendah, meskipun keduanya merupakan bahasa yang sama. Singkatnya, berdasarkan intuisi, tata bahasa rendah terasa lebih sederhana daripada ragam bahasa tinggi. Kedelapan, leksikon. Sebagian besar kosakata pada ragam tinggi dan ragam rendah adalah sama. Namun, ada kosakata pada ragam tinggi yang tidak ada pasangannya pada ragam rendah, atau sebaliknya. Yang terakhir, fonologi, di mana Ferguson mengatakan bahwa sistem bunyi ragam tinggi dan ragam rendah itu berbentuk dari suatu fonologi tunggal. Fonologi ragam rendah merupakan sistem dasar dan unsur fonologi ragam tinggi merupakan subsistem, tetapi tidak dapat dikatakan di sana ada dua struktur yang berbeda. Nah, jadi kesimpulannya, ciri-ciri situasi diloksia antara ragam tinggi itu digunakan saat situasi untuk acara formal, misalnya untuk keagamaan, pidato-pidato, kuliah, atau siaran berita. Nah, sedangkan untuk ragam rendah itu digunakan tidak formal gitu. Jadi untuk digunakan kepada teman sebaya atau percakapan sehari-hari seperti itu. Itu dia penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.